niat baik untuk pindah ibu kota lalu ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi di dalamnya, lalu kemudian Jokowi memaksakan untuk harus selesai tahun depan, lalu kemudian misalnya investasi dari luar tidak masuk, lalu semua dana APBN atau sekian banyak dana APBN dialihkan ke sana. Dan yang saya kesal juga sama Pak Jokowi ini, belanja, pendapatannya nggak dinaik-naikkan sama dia. Dia gagal mencari uang untuk mewujudkan ide-idenya itu. Akibatnya apa? Utang gitu. Halo Sobat DN, bersama saya sudah hadir ekonom senior Faisal Basri dan Sony Keraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup, yang juga anggota Dewan Pakar TPN Paslon 03 Ganjar Mahfud. Kali ini kami akan membahas soal Ibu Kota Nusantara atau IKN dan juga berbagai isu lainnya bersama saya Yasmin Muntas dalam Open Minded. Halo Sobat DN, kali ini kita akan membahas soal IKN dan beberapa isu lainnya. Dan tamu saya kali ini bisa dibilang adalah dua pihak yang satu setuju IKN dan satu lagi sepertinya kontra dengan IKN. Atau malah ternyata mereka berdua sama-sama setuju atau sama-sama menolak ya, kita nggak tahu. Nanti kita dengar perbincangannya. Dan bersama saya sudah ada Bang Faisal Basri, ekonom senior, tapi nggak mau dibilang senior katanya, ekonom aja katanya gitu. Dan Pak Sony Keraf yang juga adalah mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Gus Dur ya, pasca reformasi tahun 99 sampai 2001 ya. Betul. Dan sekarang posisinya adalah anggota Dewan Pakar TPN Paslon 03 Ganjar Mahfud. Betul. Saya ke Bang Faisal dulu. Bang Faisal ini bisa dibilang adalah orang yang kontra atau bagaimana ya Bang dengan IKN sebetulnya? 10 tahun yang lalu barangkali saya menulis tentang pemikiran Bung Karno yang saya sangat mendukung untuk ibu kota itu pindah ya. Ya karena dan sudah disiapkan. Perpindahan ibu kota itu sebenarnya dari awal dari zaman saja. Soekarno sudah ada ya wacana karena itu. Karena kan ibu kota sebetulnya didesain sebagai kota dagang. Ya, kota dagang oleh VOC. Jadi memang bukan ibu kota pemerintahan, kota dagang. Oh, kota dagang. Maka infrastrukturnya pun mengarah kepada kota dagang. Istana kan dulu tempat dansa tuh pada para petinggi-petinggi VOC gitu kan. Jadi nggak ada istana sebetulnya. Nah, Bung Karno bilang kalau ibu kota itu pindah, argumennya banyak sekali ya, matang gitu. Kemudian jangan korbankan kegiatan ekonomi, kata Bung Karno itu. Nah kebetulan kan di Kalimantan Tengah itu, Palangkaraya, bahkan kalau nggak salah itu infrastrukturnya udah kayak mall di Washington DC itu. Pembangunannya pun terbatas karena gambut. Jadi tidak bisa untuk pertanian lah, kasarnya begitu, tidak ekonomis untuk pertanian, sehingga karena bangun kota baru kan man-made ya, jadi bisa disulap menjadi kota tanpa mengorbankan terutama pertanian dan atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada. Nah di Kalimantan Timur ini kegiatan ekonominya tuh intens sekali, dan ingat Kalimantan Timur itu provinsi terkaya kedua. Terkaya kedua setelah Jakarta. Pendapatan per kapitanya 298,3 juta rupiah per tahun. Ya. Yang lain-lain di bawah 200. Yang 200 cuma dia. Dan banyak tambang juga di situ kan? Banyak tambang, batu bara, dikelilingi batu bara. Ada 94 katanya kalau nggak salah. Migas, ada juga kilang minyak, ada juga kebun-kebun, ya. Jadi ibu kotanya ini besar-besaran gitu, dan pengorbanannya akan luar biasa. Dan saya tidak setuju IKN itu. IKN, ibu kota aja namanya. Nusantara itu menunjukkan keseluruhan Indonesia gitu loh. Tapi semua diserahkan ke Jokowi. Nah, saya bikin IKN Nusantara. Nusantara itu konsep Indonesia, gugusan pulau-pulau, Nusantara itu. Kok dikecilkan jadi kota? Seharusnya udah benar ibu kota negara aja gitu ya kan? Ya, awalnya kan itu ibu kota negara. Disayembarakan. Gitu. Ya. Ini semua diserahkan Jokowi. Oke.
Ya wawasannya sempit ini orang kebetulan. Oke. Pak Sony, Ya. gimana? Anda sendiri sebagai mantan Menteri Lingkungan Hidup dan juga ahli lah ya, pakar di bidang lingkungan hidup, menurut Anda sebenarnya keberadaan IKN itu penting nggak? Begini, jadi dua hal yang harus kita soroti. Hmm. Yang pertama adalah apakah memang kita butuh pindah ibu kota, Ya. dan mengapa kita butuh pindah ibu kota. Baru kemudian kita soroti proses pembangunan yang sedang terjadi di IKN sekarang ini. Jadi dua sisi ini yang harus kita soroti. Dari sisi urgensi memindahkan ibu kota, saya tahun 2010 itu ada 2 artikel di Kompas yang intinya dari sisi lingkungan hidup, DKI Jakarta tidak bisa lagi kita pertahankan sebagai ibu kota. Ya, karena berbagai kerusakan lingkungan, banjir pada waktu itu, walaupun belakangan Ahok membangun beberapa tanggul yang bisa eliminir banjir, tapi juga kemacetan luar biasa. Dari sisi lingkungan, jejak karbon DKI Jakarta luar biasa, kemudian polusi udara luar biasa yang mengganggu kesehatan manusia. Kemacetan menyebabkan stres dan gangguan mental penghuni Jakarta sedemikian padatnya, ya, dari sisi lingkungan, dan intrusi air laut itu juga sangat dahsyat dan ada pengaruh perubahan iklim. Ke depan kota Jakarta akan sangat berbahaya dan seterusnya. Dari sisi pembangunan, saya melihat bahwa kita perlu menemukan, Bang Faisal, epicentrum pembangunan ekonomi, pembangunan nasional baru. Kita pindahkan ke luar Jawa. Ibu kota itu kita secara simbolis sebagai epicentrum pembangunan, yang dengan demikian pusat pembangunan menjadi ditarik keluar di ibu kota itu, dan dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi pasti bersentral di sana, dan dengan demikian bisa meratakan pembangunan ini keluar Jawa, khususnya Indonesia bagian timur. Jadi dari sisi itu. Yang kedua, dengan demikian juga menyatukan kita Nusantara seluruhnya tadi. Dari sisi historis, betul Bang Faisal, Bung Karno memang sudah menyiapkan Palangkaraya sebagai calon ibu kota. Dia sebagai seorang arsitek, itu visioner betul. Dia sudah minta arsitek Rusia merancang kota itu, sehingga kota Palangkaraya, hari-hari ini kami ada di Palangkaraya, kota yang sangat enak gitu. Jalannya besar-besar, ada bundaran-bundaran seperti sentrum di Eropa dan seterusnya, ada sekitar 3-4 sentrum, lalu tata kotanya sudah bagus dan seterusnya. Bahkan Bung Karno sudah menancapkan tiang pancang calon ibu kota di sana, sehingga kita berpikir waktu itu perkiraan Bung Karno Palangkaraya itu kira-kira di tengah, sehingga simbol epicentrum itu masuk di dalamnya, sehingga perlu kita pindahkan. Jadi sekali lagi, kalau nggak salah pendoponya juga ada bunkernya ya, sudah ada ya. Saya belum lihat, tapi sekarang. kira-kira dia sudah mau bangun itu. Jadi dari sisi alasan kita pindah, saya sejak 2010 sudah mengusulkan itu. Bahkan ada satu artikel saya judulnya agak exaggerating, Jakarta akan tenggelam. Maka perlu kita pindahkan, seperti itu. Tetapi tiba-tiba pemerintah kemudian melalui proses meninjau kedua provinsi ini, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, memutuskan untuk Kalimantan Timur, yang dengan segala kondisi yang digambarkan oleh Bang Faisal tadi yang harus dicermati. Yang kedua adalah kalau kita masuk, apakah dengan demikian kami akan melanjutkan atau tidak? Dengan alasan pindah ibu kota, maka Pak Ganjar Mahfud, boleh saya wakili konfirmasi bahwa kami akan terus membangun IKN itu karena sudah diputuskan oleh pemerintah, ada undang-undangnya, tetapi kami akan melakukan review, evaluasi kembali rancangannya bagaimana dengan seluruh kemungkinan problem dari sisi lingkungan, dari sisi sosial yang harus kita review dan kita pastikan tidak akan terjadi mengulangi ibu kota di masa yang akan datang. Gagasan saya adalah sebagai orang lingkungan, ya, saya mengusulkan untuk rancangannya adalah kota 100 tahun yang akan datang, kota yang sangat smart dan green, sehingga semua problem lingkungan, terutama karena kita pindahkan dari Jakarta itu karena problem lingkungan, kita tidak boleh mengulangi problem lingkungan di sana. Bagaimana dengan ruang terbuka hijaunya,
bagaimana dengan sewerage sistemnya, ya sistem pengolahan air limbahnya, kemudian transportasi umumnya, tata kotanya, dan seterusnya harus kita pastikan banjir apakah akan terjadi, sumber airnya dan seterusnya harus dirancang secara baik, dan kalau tidak proper kita harus melakukan perubahan-perubahan, termasuk kita tinjau bagaimana pendanaannya, jangan sampai seluruh pembiayaan negara itu terkuras habis ke sana dan dipaksakan segera selesai untuk Presiden Jokowi yang meresmikan sementara belum siap. Pak Sony, nanti kita mau bahas lagi soal anggaran dan sebagainya. Bang Faisal, kalau misalnya nih ada anggapan yang tadi misalnya juga disebut oleh Pak Sony bahwa karena Jakarta banjir, terus polusi dan sebagainya sudah nggak pas lagi untuk jadi ibu kota gitu. Jadi harus dipindah gitu ya. Dan sebenarnya itu alasan yang cukup kuat nggak? Atau sebenarnya dibenahi dulu Jakartanya gitu. Apakah itu jadi solusi bahwa harus sekarang dan harus ke Kaltim gitu kan, jadinya ke Kaltim gitu. Kalau saya melihat sih bukan hanya problem Jakarta ya, Pekalongan pun akan tenggelam gitu, dan abrasi di berbagai kota, Manado segala macam. Jadi fenomena umum di Indonesia karena memang perubahan iklim kita seperti itu ya, ada climate change dan sebagainya. Jadi bukan hanya Jakarta, tapi seperti yang saya katakan memang Jakarta, Bandar Jakarta, Batavia ini dirancang untuk kota dagang. Jadi kalau di negara-negara lain kan ada bagi-bagi tugas ya. Sydney kota bisnis, Canberra kota pemerintahan. Jadi nggak numplok semua di sana. Jakarta ini terlalu rakus. Dia pusat segala kegiatan, pusat budaya, pusat ekonomi, pusat perbankan, pusat pemerintahan, pusat olahraga. Semua ada di sini, stadion utamanya ada di sini. Jadi otomatis, makanya waktu saya maju jadi calon gubernur itu, DKI, Jakarta itu akan survive kalau dia deselerasi pembangunannya, daerah sekitarnya makin maju kuat, gitu. Ya? Jadi itu satu. Tapi kalau tidak isu lagi lah, kalau kita lihat ini pindah atau tidak, memang kita perlu ibu kota baru, ibu kota baru yang simple aja seperti Canberra, Ottawa. Kalau di Turki itu apa? Ada Istanbul kan? Ada Istanbul, ada Ankara. Ya, yang Ankara gitu kan. Nah kalau ini saya lihat konsepnya itu luar biasa, ya luar biasa. Pendekatannya bisnis, namanya Badan Otorita. Ya, di situ ada orang Sinarmas, wakil ketuanya. Ini mau bikin BSD atau mau bikin ibu kota gitu. Ini yang kita jadi bingung. Badan Otorita semua diatur. Tadinya kan business to business. Business to business tadinya. Ada uang dari SoftBank katanya 100 miliar US dollar. Makanya kita tidak kritik. Silahkan aja sepanjang persoalan uang rakyatnya tidak dilibatkan gitu. Regulator merangkap sebagai pelaku eksekutor. Gitu kan, eksekutor kan gitu. Bisa berpotensi seperti itu lagi kan. Iya, intinya kita tadinya tidak permasalahkan. Silakan aja seperti bangun BSD kan, kita nggak protes gitu ya. Nah tapi karena ini proyeknya mimpi, tidak visible dari segi bisnis ya, karena tidak ada jaminan. Kalau si SoftBank itu minta kira-kira penduduknya itu 5 juta, baru skalanya tercapai. Tapi pemerintah 1, berapa juta saja sampai 2035 atau 2045 gitu, yang nggak visible. Nah oleh karena itu mereka mundur nih, internasional mundur. Nah konsorsium Indonesia yang ditunjuk ya sama, kan perhitungannya bisnis juga. Nah oleh karena itu konsorsium Indonesia minta konsesi dong. Saya minta hak milik, status tanahnya hak milik, bukan HGB, bukan HGU, hak milik. Ya nggak mungkin dong gitu. Akhirnya dikasih 90 tahun itu. Ada siapa saja tuh di konsorsium Indonesia? Nah itu masih kurang juga kan, masih kurang juga konsorsium. Nggak bisa nggak bisa lama-lama berdarah-darah kan. Nah mintalah misalnya konsesi ini Greater IKN. Jadi nanti Samarinda, Balikpapan minta fasilitas yang
sama. Kenapa? Perhitungannya bisnis ini kan raja-raja properti. Aguan dan kawan-kawan itu kan pertimbangannya bisnis. Pebisnis harus pertimbangannya bisnis. Oke, jadi Gitu. menurut Bang Faisal sebenarnya memang ibu kota itu kita sepakat ya harus dipindah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu gede-gede atau sewah yang direncanakan di IKN misalnya. Terus kalau Bang Faisal bilang nama Nusantara sebenarnya harusnya karena Nusantara is Indonesia gitu kan Yeah. dari Sabang sampai Merauke Yeah. gitu kan. Harusnya namanya ya yang lain lah gitu. Baik. Karena itu kan skop kecil dari Indonesia sebetulnya begitu ya. Dan pemilihan Kalimantan Timur menurut Bang Faisal karena ada unsur bisnis di sana begitu ya. Atau begini? Pemilihan Kalimantan Timur itu menciptakan biaya yang sangat mahal. Iya. Untuk pengadaan air mahal, ya, untuk menjaga agar tidak terjadi letupan-letupan gas ya yang dangkal-dangkal itu bisa diselesaikan dengan teknologi. Teknologinya canggih kan. Tapi kan jadi lebih mahal gitu. Iya. Dan menurut Bang Faisal sebenarnya nggak perlu ke Kalimantan Timur kalau pindah misalnya kemana? Atau kalau zaman dulu kan beberapa tahun lalu di pemerintahan SBY kalau nggak salah atau sebelumnya yang ke Jonggol gitu kan? Nah, narasinya pemerintah itu antara lain untuk pemerataan. Bang Sony juga tadi pemerataan. Saya setuju pemerataan. Tapi buku teks dan sejarah tidak ada yang menunjukkan tujuan membangun ibu kota itu untuk pemerataan, tidak ada. Dan lagi pula yang maju itu kan Pak satu tempat bukan banyak tempat. Kalau misalnya pemerataan apakah mestinya misalnya lebih baik sejumlah kota di upgrade gitu kan daripada cuma satu kota jadi ibu kota dan wah gitu misalnya menyedot dana yang cukup besar. Isunya gini, kenapa sih timpang Iya. di Indonesia? Ketimpangannya itu karena apa? Karena ibu kotanya Jakarta? Bukan. Ketimpangannya itu karena apa? Karena sentralistisnya pemerintah. Sehingga daerah itu nggak punya kuasa untuk membangun dirinya sendiri. Dan di era Jokowi sentralisme itu semakin kuat. Semua diatur Jakarta, izin diatur Jakarta. Itu satu. Otda nggak ada jadinya otonomi daerah tuh nggak ada ya. Kedua, kita negara kepulauan ya. Dan Pak Jokowi ingkar janji waktu dia pertama itu dia bilang jangan menghubungi laut kan. Pidatonya di atas kapal. Tapi dia ingkari semua itu, dia nggak pernah lagi bicara tol laut. Sekarang Ganjar kan yang mengusung itu. Dan mudah-mudahan tulus ini dua orang ini. Nah, akibatnya apa? Peranan di negara arkipelago ini peranan utama transportasi laut. Yang dia urus tol darat aja. Gitu. Nah, akibatnya apa? Ongkos jadi mahal. Sehingga produksi-produksi dari luar Jawa itu didatangkan ke Jawa mahal. Karena itu orang Jawa itu lebih murah beli produk-produk dari Cina, buah dari China, anggur dari Cina, jeruk dari China, karena dari Pontianak ongkos angkutnya mahal, jeruk Medan mahal, itu loh. Jadi itulah sumber ketimpangan. Jadi Indonesia ini tidak terintegrasi karena lautnya diabaikan. Nah, Pak Sony, Anda tadi menyebutkan soal Jakarta. Karena banjir, polusi dan sebagainya. Ini kan di zaman Ahok tadi Anda bilang sudah dibangun apa tadi? Ada tanggul-tanggul yang terus untuk mengurangi. Di zaman Anies juga sumur resapan gitu ya. Nah terus kalau misalnya rencana Ganjar Mahfud untuk meneruskan IKN, bukankah beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya sepintas terkesan akan lebih banyak mereview ya ketegasan untuk melanjutkan ini antara on off dan sekarang lebih ditekankan lagi akan melanjutkan itu. Apakah karena misalnya ini saya ke politik sedikit lah. Apakah karena ingin meraih dukungan dari pendukung Presiden Jokowi atau gimana? Tidak sesungguhnya karena tadi ada satu alasan lagi kenapa Bung Karno sudah merencanakan untuk pindahkan ibu kota karena kota ini dan termasuk istana kalau tidak salah itu kan dibangun oleh Belanda. Dia ingin sebagai simbol masih perlawanan dia ingin membangun kota yang khas
Indonesia gitu. Dengan desain yang Indonesia, menggambarkan rumah-rumah adat dari seluruh Indonesia yang modern. Jadi ada mimpi seperti itu ya, walaupun ya arsiteknya waktu itu untuk rancangan kota Palangkaraya memang arsitek yang dari Eropa, tetapi dia sudah bangun seperti itu. Itu satu. Jadi kami pasti bukan karena alasan politik. Dari sisi alasan historis Bung Karno, dari sisi alasan lingkungan hidup, sudah tidak manusiawi kota ini. Kita semua mengalami kemacetan di mana. Ya, kita polusi udaranya, jejak karbonnya dan seterusnya. Bukankah daripada langsung pindah, memperbaiki dulu Jakarta supaya tidak mau berapa mengalami banyak tadi yang dana disampaikan. yang kita akan keluarkan untuk memperbaiki Jakarta, lalu orang-orang daerah lalu melihat, oh ini Indonesia itu hanya Jakarta yang dibangun. Istilahnya guyonannya di Jakarta itu tidak banyak kali, tetapi flyovernya, jembatannya besar-besar, panjang-panjang, sementara kita di daerah ada banyak sungai tapi jembatannya terbatas dan seterusnya. Jadi kalau itu menurut kami tidak ada diskusi lagi, kami memang ingin melanjutkan ibu kota. Tetapi tadi aspek mengenai pemerataan pembangunan, dalam bayangan saya minimal adalah ketika ibu kota itu ada di luar Jakarta, maka fokus perhatian orang ditarik keluar sehingga dambaannya mudah-mudahan benar. Kota-kota yang ada di Kalimantan, kemudian ke Sulawesi, wilayah-wilayah itu juga ikut terangkat karena secara simbolis ibu kota sudah ada di luar Jawa, tidak ada lagi perhatian untuk Jawa saja yang dibangun dan seterusnya, sehingga perhatian pemerintah ke depan sudah ada di sana. Berbondong-bondong segala urusan pemerintahan itu tidak lagi ke Jawa, ke Jakarta, tapi ke sana. Tapi juga satu hal yang perlu mungkin kita soroti, Bang Faisal, adalah soal kenapa Kalimantan Timur itu dipilih. Selain dari sisi lingkungan, apakah itu memang sustainable dari segala aspeknya? Tapi apakah juga jangan-jangan dipilih karena ada kepentingan-kepentingan ekonomi dari pihak-pihak yang punya konsesi-konsesi dengan lahan itu. Sehingga maksud kami, ya kita harus memang memastikan pindah ibu kota tapi jangan digandrungi, jangan dibebani oleh kepentingan-kepentingan ekonomi. Lahan itu adalah milik ini, milik itu dan seterusnya. Lalu proses alih fungsi atau konsesi itu sendiri lalu dipakai untuk ke IKN, bagaimana prosesnya, transparan atau tidak, pembeliannya bagaimana, sehingga jangan sampai ibu kota ini malah menimbulkan problem baru. Hal lain lagi adalah itu enggak? Bahwa ada karena data menunjukkan mungkin Bang Faisal punya, lahan itu milik siapa sih? Milik siapa saja. Lalu bagaimana proses paling luas Sukanto Tanoto dan Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim punya di sana, ada juga Luhut Panjaitan di situ dan seterusnya. Dan dealnya udah jelas. Nah, justru itu maksud kita, jangan sampai niat baik untuk pindah ibu kota lalu ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi di dalamnya. Lalu kemudian Jokowi memaksakan untuk harus selesai tahun depan. Lalu kemudian misalnya investasi dari luar tidak masuk, lalu semua dana APBN atau sekian banyak dana APBN dialihkan ke sana. Karena begini, informasi yang saya dapat adalah beberapa program yang lain di beberapa kementerian di hold hanya karena dana APBN ini dialihkan ke IKN dan seterusnya. Nah, ini juga harus dipersoalkan. Kenapa kita harus membangunnya dalam semalam untuk kemudian Jokowi yang meresmikan seolah-olah jadi legasi dia? Ini ambisi pribadi atau ambisi negara? Ini apakah rencana negara? Kami ingin pindahkan tetapi multi years. Direncanakan berapa anggaran tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 10 tahun ke depan, sehingga mungkin 10-15 tahun ke depan dibangun secara terencana dan tahap demi tahap, dipastikan semua aspeknya itu bagus, baru kemudian dipindahkan entah siapa presidennya nanti, tapi ini berkelanjutan. Itu kira-kira. Belum lagi kita bicara, mohon maaf, keterlibatan masyarakat lokal. Isi saya orang Dayak, kegelisahan orang Dayak. Jangan-jangan mereka akan tersingkir karena semuanya otorita dari Jakarta, pegawai-pegawainya dari Jakarta, pejabat-pejabatnya dari Jakarta. Lalu bagaimana dengan masyarakat sekitar? Apakah mereka terlibat atau tidak? Waktu ide mengenai pemindahan ibu kota, saya pikir di Palangkaraya. Saya kemudian ketemu Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang. Saya bilang, Bang Teras,
kalau memang ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak harus sudah disiapkan. Sehingga mereka jangan tersingkir oleh kehadiran ibu kota baru, akan menimbulkan konflik sosial dan sangat mungkin itu terjadi kalau pendekatan pemerintah tidak cukup memberdayakan masyarakat lokal. Jangan-jangan kemudian terjadi banjir, mereka yang terkena banjir. Karena tenaga kerjanya terkesan akan diimpor dari tempat lain juga. Seperti itu kan, gitu makanya mau dibangun tempat aparat sipil negara, ASN untuk tinggal kan seperti itu yang lagi disiapkan semua kan. Nah, terus kalau soal ini, jadi intinya Bang Sony Keraf, Pak Sony Keraf juga mempertanyakan sebenarnya itu kenapa di Kaltim kan gitu. Ya, karena tetapi karena sudah diputuskan di sana, itu kami tentu tidak akan memilih lokasi baru. Hanya kami akan mereview kembali seluruh perencanaan ini sehingga dibangun dengan seksama dalam tahapan multi years untuk memastikan tidak ada problem dari sisi lingkungan, dari sisi sosial, dari sisi tata kelolanya, dari sisi pertanggungjawaban untuk tidak membebani siapapun presiden kemudian yang mungkin belum tentu Ganjar yang akan meresmikan. Mungkin kalau Ganjar presiden dalam 5 tahun ke depan, mungkin belum tentu Ganjar yang meresmikan. Tapi ini kan bukan urusan pribadi seorang presiden. Ini urusan negara, ini urusan bangsa yang mungkin diresmikan oleh presidennya, entah setelah Ganjar atau kira-kira begitu. Bang, kalau menurut Bang Faisal dengan IKN itu bisa mengangkat kota-kota lainnya atau tidak? Tidak bisa. Karena yang harus kita perkuat otonomi daerah. Jadi segala urusan gak ke ibu kota nantinya. Iya kan? Orang dari Seattle, Amerika Serikat gak ke Washington DC ngurus macam-macam. Jadi ODA-nya yang utama. Otonomi daerah. Kemudian pengaturan udah pakai OSS katanya. Jadi gak ada masalah gitu. Beda konsep dulu dengan sekarang, dunia udah berubah gitu. Jadi kalau pemerataan, coba Anda bayangkan deh. Jakarta ini ndak punya sumber daya alam yang berarti. Sumber daya alam itu dari luar Jawa semua. Yang kaya mereka, kok mereka miskin-miskin? Karena apa? Sumber dayanya ditarik ke Jawa semua. Disedot. Itu dia yang harus keadilan itu. Tersentralisasi. Cuma maksud saya, jadi kalau misalnya IKN, sebetulnya IKN karena sudah diputuskan itu harus dijalankan, cuma harus direview. Saya rasa kita sepakatnya di situ ya, artinya ada dicek lagi lah peruntukannya, apakah harus seperti itu atau mungkin ada yang dikurangi atau bagaimana seperti itu barangkali. Karena ada 20%-an anak-anak kita yang stunting. Iya kan? Orang yang hidupnya insecure masih 60%. Termasuk di Kalimantan yang adalah kaya sumber daya alam. Kalimantan. Kemudian angka harapan hidup kita turun sekarang. 67 tahun, 67,4. Iya. Timor Leste 67,7 Bang. Di bawahnya Timor Leste. Iya. Skor PISA kita, matematik, sains dan reading itu lebih turun di era Jokowi. Demokrasi turun, segala macam turun. IPK juga turun. juga turun. Demokrasi sangat turun. Jadi ini yang harus kita hentikan. Pak Jokowi ini nggak tahu prioritas. Dan IKN ini konsepnya adalah seperti membangun BSD. Ini proyek properti apa ibu kota negara. Semua taipan dipaksa oleh dia, dipaksa loh itu. Ya paksa dalam tanda petik lah ya. Seperti zaman Pak Harto dulu. Jadi ini apa-apaan gitu, namanya badan otorita. Di mana-mana badan otorita itu bisnis. Badan otorita Batam, otorita Jatiluhur, ya kan? Kalau ibu kota tuh membangun peradaban baru, bukan otorita. Oke. Nah, jadi bisa nggak kalau saya simpulkan sebetulnya daripada dana yang 400T lebih itu 466 ya kalau nggak salah ya. Akan naik terus ya. Kan kemarin juga udah ada laporan katanya ada pertambahan juga dari tahun 2023 harusnya sekian triliun, ada tambahan lah pembengkakan seperti itu kan. Nah, dari dana yang itu lebih baik misalnya sebagian untuk IKN yang tidak perlu semuanya seperti sekarang, lalu sebagian lagi adalah untuk mengupgrade kota-kota yang menurut Bang Faisal juga tadi kan banyak kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Jadi bagaimana kalau kota-kota lain itu di luar Jawa atau di Jawa sendiri mungkin kan banyak juga yang artinya masih
Ya kurang barangkali sejahtera lah 5 ibaratnya. tahun ya, 5 tahun kita bisa prioritaskan 5 kota di Sumatera, 5 kota di Kalimantan, 5 kota di Sulawesi, di NTT, NTB, Bali udah oke. Masing-masing satu barangkali, NTT satu, jangan Lombok saja gitu. Jangan terlalu ambisius juga gitu, 40 gitu ya. Ya sama juga kalau digabung-gabung dengan IKN yang sekarang gitu. Tapi hakikatnya adalah otonomi. Otonomi daerah yang Otonomi sekarang daerah. terlalu sentralistik ke pemerintah pusat Iya. seperti itu ya. Dan hubungan keuangan pusat daerah yang lebih adil. Hmm. Ini semua sumber pendapatan negara dimakan sama pusat. Hmm. Jadi daerah cuma dapat ya sedemikian kecilnya sehingga untuk membiayai gaji pegawainya pun tidak sanggup. Jadi semua harus minta dari pusat untuk gaji pun gitu kan, udah nggak benar begini Bang, bernegara. salah satu paslon itu kan punya konsep ya mengupgrade beberapa kota itu yang 50 tadi ya kalau nggak salah. 40 40. ya Menurut kebanyakan Anda lah. Realistisnya Tapi itu berapa? 40 sampai 50 tahun Iya, gitu. realistisnya menurut Bang Ya Faisal berapa? dihitung. Dan kalau realistisnya seperti Jakarta ya enggak kan. Jadi serahkanlah kepada daerah untuk mendesain sesuai dengan sosiologis, antropologis daerahnya kan Bang, keren. Saya setuju Bang Sony tadi. Ini memang nih simbol-simbol negara buatan Belanda semua ini kan. Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Jakarta mungkin yang tidak terlalu Belanda cuman tanpa siring ya Bang ya. Tanpa siring lebih gitu. lokal. Setuju kita. Ya. Nah jadi kita pindah 2045, kita targetkan 2045 secara bertahap, dan 2045 mudah-mudahan kita sekaligus merayakan Indonesia telah berhasil menjadi negara maju. Nah ini kadonya ibu kota baru. Jadi nggak perlu misalnya diresmikan sekarang sebetulnya, dan yang itu saya, tidak realistis. Dan sebetulnya. yang saya kesal juga sama Pak Jokowi ini, belanja pendapatannya nggak dinaik-naikkan sama dia. Dia gagal mencari uang untuk mewujudkan ide-idenya itu. Akibatnya apa? Utang gitu loh. Utang Nggak Indonesia bisa. sekarang udah 800 Nafsu besar, tenaga kurang nih Jokowi ini. Rasio utang kita 40 apa di bawah 40 ya sekarang? Bawah Di 40. bawah 40 masih ya. Tapi terhadap 20% dari pengeluaran pemerintah pusat udah buat bayar bunga saja. Bunga utang. Betul. Pak Sony, sebenarnya ketika bikin IKN itu ada yang bilang gini, oh hutannya pada ditebang, padahal kan Kaltim itu paru-paru dunia seperti itu. Dan nanti malah jadi ibu kota negara kita yang IKN itu yang malah kebanjiran gitu. Gimana tuh kalau pendapat Ya, seperti jadi sejauh yang saya dapatkan informasi intinya dari gini, otoritas. apakah IKN itu merusak lingkungan atau tidak? Nah, justru itu kami harus mereview kembali karena yang saya dapat informasi dari otorita IKN ini, mereka akan membangun green city, betul, forest in the city, city in the forest atau semacam itu, sehingga ada kawasan-kawasan hijau, bahkan ada green campus dan seterusnya. Intinya kita akan meninjau kembali. Tapi saya ingin kembali ke tadi yang soal pembangunan kota-kota penyangga itu tadi. Kami sendiri di dalam visi misi kami adalah membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah berdasarkan sumber daya lokal. Jadi potensi sumber daya lokal itu yang kita kapitalisasi, ya. Tetapi jadi misalnya di Ambon itu ya ke perikanan misalnya dan seterusnya sesuai dengan potensi sumber daya lokalnya. Kalimantan, Sumatera misalnya perkebunan, tapi itu juga harus secara selektif untuk dari sisi lingkungannya sustainable. Demikian pula sebagian belanja tadi kan kita katakan daripada 400 sekian triliun itu semuanya digelontorkan ke situ. Oke lah, untuk pembangunan dalam jangka multi-years tadi, maka sebagian dialihkan. Kami kemana? Kami, Bang Faisal, kami sangat menekankan prioritas pada pembangunan manusianya. Karena itu juga mimpi Bung Karno dulu. Dia mengatakan, pasti Bang Faisal tahu, sumber daya alam kita biarkan dulu, setelah kita bangun, menyiapkan tenaga-tenaga produktif kita, baru mereka yang mengelolanya. Dan Bang Faisal pasti tahu baik sekali, negara-negara yang unggul hari ini, Cina, Singapura, Korea, Jepang, itu karena pembangunan manusianya, karena kualitas manusianya, karena
produktivitas manusianya. Kami ingin itu ya, sehingga pusat-pusat pertumbuhan baru tadi tidak diisi oleh tenaga kerja dari luar, tetapi oleh tenaga kerja kita dalam negeri. Apa yang mau kita lakukan? Ada vokasi, ada politeknik, ada pemagangan, ada inkubasi bisnis dan seterusnya. Yang karena itu kita siapkan sehingga tenaga produktif itu yang harus mengisinya tentu tidak bisa semalam, tapi harus dilakukan secara konsisten untuk melakukan itu. Sekaligus juga yang menjadi syarat bagi kami untuk seluruh visi misi termasuk pemerataan tadi, karena visi kami adalah pemerataan soal bagaimana ekonomi diwujudkan secara lestari, karena itu ada lestarinya, adalah pemberantasan korupsi dan kepastian hukum. Hari-hari ini mohon maaf sejak reformasi bahkan jauh sebelumnya kita terkendala oleh pembangunan ekonomi kita, khususnya pemerataan kita dan seterusnya, karena penegakan hukum kita lemah, karena korupsi terjadi di hampir semua lembaga negara, karena kepastian berusaha itu menjadi gangguan besar bagi investor untuk masuk, pungli di mana-mana dan seterusnya. Saya cukup yakin, mudah-mudahan Ganjar dan Mahfud dengan track record mereka berdua, mudah-mudahan mereka masih tidak tergoda untuk berubah, untuk berubah di tengah jalan. Mudah, karena ini yang penting kalau kita mau membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, kota-kota baru tadi dan seterusnya dengan sumber daya manusia yang produktif tadi. Nanti kita ke soal korupsi, tapi kemarin atau beberapa waktu lalu sebetulnya tim kampanye TPN Ganjar Mahfud juga Pak Andi Wijayanto waktu masih jadi Gubernur Lemhanas juga mengkritisi IKN. Nah, kenapa Ganjar Mahfud juga akhirnya sekarang tetap akhirnya mau melanjutkan itu? Kita tetap mengkritiknya. Tadi seperti saya katakan, saya tetap mengkritiknya. Tapi untuk faktor misalnya rawan gangguan eksternal karena berada dalam radius antara kekuatan udara Cina dan Amerika itu tetap juga dipikirkan ya? Tetap dipikirkan. Artinya begini, jangan sampai sudah diputuskan oleh pemerintah, lalu sudah mulai dibangun, lalu kita tinggalkan menjadi mangkrak begitu saja. Tidak, kami akan melanjutkan, tetapi mana yang masih kurang, mana yang masih tidak tepat, maka kita benahi semuanya. Tadi tata kelolanya, pertanggungjawabannya, kepastian mengenai lahannya, kepastiannya bahwa kota itu kota yang 100 tahun yang akan datang kita tidak ubah, kita tidak dan seterusnya. Jangan sampai 100 tahun lagi kita pindah ibu kota lagi. Lalu kemudian kita benahi 5 tahun ke depan ternyata masih banjir. Lalu kemudian kita utak-atik lagi, lalu butuh biaya lagi. Bagaimana kepastian air minumnya? Karena laporan Greenpeace misalnya mengatakan sekarang ini saja sudah ada problem mengenai suplai air bersih untuk masyarakat. Sekarang ini saja kawasan hilirnya sudah ada banjir dan seterusnya. Nah, kita harus memastikan itu. Apakah kemudian dengan demikian kita akan pindah sama sekali daripada masih melanjutkan begini, kita cari tempat baru. Nanti dulu, karena akan lagi menyedot dana negara, menyedot segala macam effort kita. Mari kita coba memastikan yang sudah ada. Jadi kita kritisi, tetapi tidak dalam konteks menghentikan atau tidak melanjutkan. Kita melanjutkan tapi dengan evaluasi yang total untuk memastikan bahwa itu betul-betul green city, kota masa depan, betul kota 100 tahun yang akan datang dan menjadi simbol kultural bangsa Indonesia. Peradaban, kota harus menjadi sebuah kota peradaban baru bagi Indonesia. Artinya sebenarnya kalau kita bicara Pilpres ya, dari antara 3 paslon sebenarnya yang paling akan melanjutkan kan 02. 01 akan mereview juga, tapi kelihatannya sepertinya saya belum tahu ya, tapi kalau dikatakan diputuskan oleh undang-undang kan pasti akan dilanjutkan dan direview. Jadi kurang lebih sama lah antara 01 dan 03 yang akan mereview ya. Intinya setuju tapi mereview gitu. Kalau ya. tidak salah 01 sepertinya tidak mau melanjutkan. Ya. Kalaupun tidak melanjutkan. Ini pembelajaran yang paling penting. Karena proses jadinya undang-undang itu juga kan jadi tidak normal itu prosesnya. Pembangunan infrastruktur itu lampi. Tidak bisa dipecah-pecah dan pembiayaannya besar. Oleh karena itu perencanaannya harus bagus, matang. Betul. Nah, kita ini gaya Jokowi ini. Betul. Silat-silatan begini. Bukan hanya IKN, ini udah tipikal Jokowi. Kereta cepat, business to business, APBN juga. Jalan tol, bayangkan mau 2.700 km di Sumatera, kenyataannya cuma 1.000 kan. Nggak bisa. Tapi gara-gara checks and balances nggak ada, apa yang dikatakan Jokowi itulah hukum.
Tidak ada checks and balances ini. Kacau semua. Karena Kenapa DPR oposisinya nggak ngomong? Oposisinya terlalu sedikit, terlalu lemah kan di Iya, DPR. IKN-nya juga dulu disetujui DPR dengan seksama. Jadi satu itu masalah, kedua perencanaan. Jadi perencanaan itu bukan merencanakan sesuatu yang diperintah Jokowi, bukan. Ada prosesnya dulu. Di IKN dulu ndak ada yang namanya divisi misi Jokowi itu. Ndak Harusnya ada. juga visibility. Kereta dulu. cepat tidak ada di PJP. Ndak ada. Semua mimpi Jokowi malam ini besoknya harus laksanakan. Itu yang pembelajaran. Karena ongkosnya mahal sekali. Mahal sekali. Jadi betul itu, jangan sampai kehendak Jokowi itu menjadi semacam hukum yang harus dijalankan. Itu berbahaya. Ya, karena apa yang terjadi sekarang ini adalah semuanya menjadi kacau karena semuanya tunduk kepada kehendak Jokowi. Saya yang meresmikan tahun depan pada 17 Agustus. Iya, Lalu itu, semuanya menjadi terburu-buru dan seterusnya. dan itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal menurut Bayangkan saya. nanti Mm-mm. waktu 17 Agustus Bang, kita diundang misalnya nih ya, kita diundang. Kan hotelnya belum ada yang selesai. Justru itu. Jadi kita nginapnya di camping-camping semua gitu. Ya. Dan mobilisasinya, pesawatnya terbatas segala macam, itu dibiayai sama negara semua apa gimana? Ya. Kan udahlah. Nah, jadi akar dari ini menurut saya ya, belum tentu benar ya. Menurut saya adalah karena tadi demokrasi kita kemudian memberi ruang kepada dia untuk membangun koalisi gemuk. Sehingga hampir semua fraksi itu bergabung ke pemerintah, gabung ke kabinet. Ya. Lalu dia merasa diri, saya nggak ada lawan ini. Tidak ada yang bisa menentang kehendak dia. Dan dengan demikian apapun dia inginkan, dia kehendaki menjadi hukum yang harus dijalankan. Dan ini yang merusak kita hari ini. Gitu. Dan Jadi IKN salah satunya adalah hasil Contoh dari seperti itu. itu. Ya, Contoh IKN seperti kereta itu. cepat seperti yang tadi Bang Faisal. Undang-undang Omnibus Law misalnya. Dalam waktu yang sangat singkat tanpa memberi ruang kepada aspirasi publik untuk mengkritisi, untuk menyampaikan aspirasi langsung diketok, lalu kemudian ada demo masyarakat, lalu kemudian digugat di MK, bahkan ada frase-frase atau typo atau apa. Menurut saya itu sangat tidak masuk akal. Harus Ya, ada proses. Tapi sayangnya pada saat itu PDIP sikapnya seperti Begini, apa? Oke, kami ada di dalam situ. Kita membayangkan kami seperti dulu kan menjadi oposisi untuk mengkritisi pemerintahan SB. Harusnya seperti itu. Iya, tapi gitu. pada kenyataannya ketika Betul. IKN dan kereta cepat, PDIP termasuk yang setuju juga ya. Ya, kami Iya. memang Maksudnya setuju. karena partai Betul. pendukung Pemerintah ya, seperti itu. Bang, ini kan kalau kita bicara soal investasi kan ketika di debat Cawapres juga antara Pak Mahfud dengan Gibran kan ada, nggak ada ini investasi, belum ada yang komit. Dan menurut Gibran sudah ada yang masuk investor gitu. Nah menurut pandangan Bang Faisal sebenarnya investor yang masuk ke IKN itu sudah real atau belum ya? Udah komitmennya Pak sudah Jokowi sendiri yang bilang. Iya, ada beritanya. Pak Jokowi sendiri yang bilang. Gibran ini barangkali yang dia bilang ada itu, ada kegiatan. Apa perusahaan-perusahaan itu ada di sana. Kontraktor semua, proyek pemerintah gitu. Atau yang akan ini hotel segala macam itu kan. Tapi saya melihat karena prosesnya tidak jelas, investor juga tidak mau. Saya suruh bangun hotel, bangun apa, sertifikatnya nggak dikasih, sertifikat tanahnya nggak ada. Itu kan kepastian milik saya kalau nanti digugat. Itu kenapa nggak dikasih? Ya itu dia. Di undang-undangnya kan udah ada gitu. Ya. Jadi nganggap remeh semua dan menteri-menterinya iya pak, nggak ada yang men-challenge gitu loh. Saya harus balik sedikit lagi ke soal IKN. Oh iya. Ke soal ini udah melenceng. Oke, kita coba kembalikan sedikit ke soal IKN. Itu kan Jokowi kabarnya beberapa hari lalu kan ke Brunei dan katanya berhasil mengantongi investasi 300 sampai 450 juta US gitu. Itu bisa nggak? Maksudnya sebagai itu kan dari bisa dulu juga menstimulus begitu. dia. MOU Singapura udah berapa kali. Ya. Bahkan orang Singapurnya ratusan didatangkan ke IKN. Ya iyalah, kata Singapura saya lihat gitu. Tapi ekspor pasirnya boleh dong. Ekspor pasirnya udah dikasih. Investasinya belum. Baru MOU. Baru MOU.
Tapi begini ya, common sense saja ya. Investor juga akan berhitung. Kalau situasi cawe-cawe dan demokrasinya seperti itu, dan potensi terjadi gelombang, apakah kita tidak mau mengatakan ada kerusuhan dan itu, tapi situasinya menjadi tidak stabil, kalau perlawanan masyarakat dan seterusnya, ya investor juga akan hitung loh. Iya. Kalau terjadi sesuatu kemudian investasi saya di IKN bagaimana? Mereka pasti juga bertanya Kan karena legal kan, Bang. justru itu kan. Mana bisa? Sertifikatnya mana? Ya. Lo nggak ada sertifikat, mana orang mau bangun gedung, Bang? Jadi saya khawatir jangan-jangan itu ya soal diplomasi tingkat tinggi saja, mau menjanjikan ya ini presiden sebuah negara, dan karena kita baca juga beberapa berita internasional sorotan terhadap kondisi Indonesia dengan segala kelakuan Pak Jokowi ini juga sudah masuk di dalam alert gitu loh. Iya. Sudah di dalam pemantauan mereka. Investor pasti sensitif dong, Bang. Iya. Iya nggak? Bang Faisal pasti lebih tahu sensitivitas investor kan jauh lebih tinggi. Mereka melihat situasi politik demokrasi seperti ini, mana mau kita masuk. Bang, supaya kita ini sebagai negara tidak terlibat banyak hutang atau bertambah gitu hutangnya, terus-terus bertambah dan menjadi tanggung jawab anak cucu kita. Terlebih juga soal misalnya dengan adanya IKN itu bagaimana Bang supaya kita bisa terlepas dari utang? Utang tuh kenapa sih? Belanjanya ambisi naik terus, pendapatannya turun relatif. Ya utang kan makin besar. Jadi kalau saya respect kepada calon presiden yang janji begini, saya akan belanja tidak lebih dari kenaikan belanja saya tidak akan lebih dari kenaikan pendapatan saya. Syukur-syukur kalau pendapatan saya bisa kejar lebih tinggi daripada belanja supaya saya bisa mengurangi utang. Itu saya akan pilih. Tapi bukankah dengan konsep bahwa utang ini untuk belanja termasuk yang dilakukan Pak Jokowi dengan infrastruktur, diandaikan dengan itu akan memicu aktivitas produktif termasuk distribusi Bohong barang itu dan Bang. Karena utang. Katanya utang untuk bangun infrastruktur, bohong. Utang APBN ya. Karena kenaikan utangnya begini, kita lihat APBN belanja paling banyak apa? Peningkatan belanja pemerintah pusat paling besar 272% selama 10 tahun ini bayar bunga. Tuh. Kedua, belanja barang. 100 sekian persen. Ketiga, belanja pegawai. Keempat, baru belanja modal naikin cuma 50%. Nah, jadi infrastruktur yang dibiayai dari mana? Dari utang lain lewat BUMN. Jadi narasi itu nggak benar sekali kalau dikatakan kalau nggak ada utang nggak bangun infrastruktur yang BUMN. Sehingga masalahnya muncul lagi yang baru, utang-utang BUMN menumpuk dan bermasalah, nggak bisa bayar bunga utang. Ditambah misalnya kalau misalnya IKN nggak dapat investor asing harus dari APBN. atau Iya. berutang juga bagaimana? Ya udah otomatis berutang. Kan? Iya. kecuali dia seperti yang rencana kami tadi meninjau kembali untuk kemampuan negara berapa, lalu kita spread untuk sekian puluh tahun kita bangun. Oke, kita pindahkan, tetapi bukan dalam 1-2 tahun untuk diresmikan oleh Jokowi, tapi entahlah presiden mungkin ya setelah Ganjar mungkin seperti itu, sehingga sesuai dengan kemampuan pembiayaan negara misalnya. Karena kalau misalnya kita berhutang misalnya kayak misalnya untuk IKN kan kalau misalnya bergantung pada investor asing, terus ada misalnya ada perubahan dalam iklim investasi global, itu juga bisa kena kan ke Indonesia, nggak cuma ke IKN, ke Indonesia juga secara garis besar, secara keseluruhan juga kena kan ya. Jadi kalau misalnya bicara IKN sepertinya dua-duanya sebenarnya hampir sama, sebenarnya setuju, tapi ada yang direview lah intinya seperti itu. Dan menurut Bang Faisal dengan IKN juga sebenarnya nggak serta-merta bisa mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa seperti itu ya. Ya. Oh, kesenjangan itu bukan Jawa Jawa ya. Bukan kawasan barat, kawasan timur, Bang. Jadi di kawasan timur banyak yang makmur juga. Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ya, itu sebenarnya itu termasuk yang kaya tinggi. Nah, di Kalimantan Barat ada namanya Banten. Ada yang bahkan Indonesia, kawasan ibarat Indonesia, bahkan Jawa itu Banten, Jawa kan. Lampung, Bengkulu, rendah-rendah. Jadi isunya adalah itu tadi. Otonomi daerah, sentralistiknya pusat itu. Ya,
Terima kasih. Tetapi sementara itu berbagai undang-undang menarik izin itu ke pusat, Iya. ya kan? Yang tidak sejalan Ya. dengan mimpi Ya itu otonomi makanya harus daerah diubah. dulu. Ya. Sekarang izin semua ke pusat loh. Bagaimana akhirnya apa pengawasan terhadap segala izin itu? Gubernur mengatakan lah izinnya di pusat. Bagaimana saya mau mengawasi dan seterusnya dan segala dampak dari pendapatan termasuk pendapatan non pajak. Lalu kemudian, aduh, menurut saya ada ya kemunduran juga gitu loh. Ini ada, maaf saya satu lagi yang gila ini. Jadi sekarang tuh kan belanja negara itu ada dua, Mbak. Belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah. Ya. Porsi transfer ke daerahnya turun terus, artinya dimakan nih oleh pusat buat bayar bunga, bayar infrastruktur segala macam. Nah, daerahnya kan ngeluh nih. Apa yang saya kasih nih ya kompensasinya gitu. Pajak hiburan 40-75%. Silakan tuh ambil pajak hiburan. Kan udah gila ini. Ini Kementerian Keuangan nih, Bang. Undang-undangnya udah keluar walaupun baru undang-undangnya keluar judicial review. Wah, gila pajaknya sampai 75%. Iya. Artis bisa dapat apa tuh kalau Ya itu dipajak? kemarin pada ribut kan soal pajak Ini udah hiburan. nggak bener, Bang. Ini udah chaos negara Iya. ini nih. Kalau caranya seperti ini.